Halo semuanya, selamat datang di channel Ngalor Cerita, tempat dimana Mimin bakal ngalorin cerita film. Di video kali ini, Mimin bakal ngalorin cerita dari film yang berjudul Dr. Chon and the Lost Talisman. Film ini menceritakan tentang Dr. Chon, seorang dukun gadungan yang melakukan fake eksorsis untuk mencari cuan. Dr. Chon ini sangat tidak mempercayai adanya hantu dan hanya melakukan trik-trik psikologis untuk mengecoh mental manusia yang mempercayai hal-hal mistis. Namun, suatu hari ada klien yang menemuinya untuk meminta bantuan pengusiran roh terhadap adiknya. Kasus ini sangat berbahaya dan ternyata juga berhubungan dengan masa lalu Dr. Chon. Kira-kira apa ya? Sebelum mulai ke videonya, kalian bisa like atau subrek aja biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel Ngalor Cerita. Tanpa lama-lama, yuk kita simak videonya sampai selesai. Ngidul slur! Kisah bermula dari seorang dukun gadungan bernama Chon Dong-sik, atau kita sebut saja Dr. Chon ya, biar gampang, yang sering melakukan fake eksorsis demi mencari cuan. Dia bekerja dengan bawahannya yang bernama Kang In-be, yang bertugas merekam dan menangani hal-hal teknis. Hal-hal teknis di sini maksudnya adalah melakukan trik-trik sulap agar seolah-olah pengusiran setan yang mereka lakukan itu real, no fake-fake. 우리 나잖아 도착했다고. 어떻게 딱 맞춰서 깨지? 자는 척을 하지 않고 기술직한테는 내 기술적인 것만. Suatu hari, dia hendak melakukan eksorsis di rumah kliennya yang orang kaya. Kliennya ini memanggil Dr. Chon karena mengira anaknya sedang kerasukan setan. Dr. Chon kemudian langsung beraksi. Dia mulai mengarang cerita bahwa itu semua karena patung kuburan yang berada di halaman rumah kliennya. Mereka kemudian melakukan aksi pengusiran setan gadungan. Dengan menggunakan keahlian trik yang dimiliki oleh In-be, mereka mengecoh klien dengan tipuan-tipuan yang sudah disiapkan sebelumnya. 어허, 5만 개 달라붙어 있었네. Namun, di tengah aksinya, tiba-tiba mobil mereka yang diparkirkan sembarangan ini diderek oleh towing. Mampus, hampir aja gagal trik mereka. 와이파이, 와이파이, 나무 동방 와이파이. 나무 남방. Karena kepintaran dari Dr. Chon yang mengetahui bahwa nyonya tuan rumah ini tidak menyukai hobi suaminya mengkoleksi barang-barang antik, dia menyalahkan kepada salah satu jimat yang ada di rumah tersebut. Dan akhirnya dia pun membawa semua jimat antik dari rumah kliennya dengan alasan untuk pembersihan dan juga dibayar oleh kliennya. Wah, double cuan tuh guys. 이런 분을 몰라 뵙고 주작이라니. 깝쳐서 죄송합니다. 학교 학원 이런 데 보내지 마시고 그냥 자기 하고 싶은 거 다 하게 두세요. 저리로 가야 할게. 이리로 왔습니다. Sebenarnya, Dr. Chon ini hanya menggunakan trik psikologis untuk mengecoh mental seseorang yang sangat mempercayai hal-hal mistis. Kemudian, jimat-jimat tersebut dijual kepada Tuan Huang, si pengepul barang antik. Malam harinya, saat In-be sedang mengedit video untuk diupload ke YouTube, datang seorang klien bernama Yokyung yang meminta bantuan kepada Dr. Chon. Yokyung ini IndiHome, maksudnya indigo guys. Dia melihat ada roh jahat yang merasuki adiknya. Awalnya, Dr. Chon menolak, tapi karena bayarannya sangat besar, akhirnya dia pun menerima pekerjaan itu. Singkat cerita, mereka langsung berangkat ke rumah Yokyung. Anehnya, di desa tempat tinggal Yokyung ini memiliki hawa-hawa horor gitu guys. Kayak dikelilingi kabut-kabut misterius gitu, dan banyak pemakaman di situ. Saat sedang mempersiapkan ritualan mereka, In-be yang penakut menyarankan agar mereka pulang saja karena feelingnya tidak enak. Tapi Dr. Chon berhasil meyakinkan In-be dengan iming-iming views YouTube dan bayaran $100.000. Ritual mereka pun dimulai. Lonceng yang selalu dibawa oleh Dr. Chon konon akan berbunyi apabila ada roh jahat di sekitarnya. Selama ini, lonceng tersebut tidak pernah berbunyi. Namun, saat dia mendekati adik Yokyung, yang terjadi adalah lonceng tersebut tiba-tiba berbunyi. Wah, kayaknya kali ini Dr. Chon harus berhadapan dengan hantu real nih guys. Roh jahat tersebut keluar dari tubuh adik Yokyung dan hendak merasuki Yokyung. Anehnya, roh tersebut tidak bisa merasuki Yokyung. Dr. Chon pun segera menyerang roh tersebut dengan pedang Chilsung miliknya. 박사님,
Dan roh jahat itu pun tiba-tiba lenyap. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Dr. Chon dan In-bae pun kembali pulang. Roh jahat tersebut ternyata seorang dukun jahat yang sedang mencari cara untuk membebaskan dirinya dari sebuah kutukan. Namun, di perjalanan pulang, Dr. Chon memutuskan untuk kembali ke desa dan mengutus In-bae untuk menyampaikan pesan kepada Tuan Huang. In-bae pun menunjukkan rekaman eksorsis mereka dan Tuan Huang pun segera menelpon Dr. Chon. Dia menyuruh Dr. Chon agar tidak gegabah dan segera pulang. Tapi Dr. Chon malah mengabaikannya dan menyuruh Tuan Huang menemuinya di sebuah rest area. Tuan Huang pun langsung mengambil sebuah drum ritual dan mereka berdua pun langsung berangkat. Di dalam perjalanan, Tuan Huang menceritakan tentang masa lalu Dr. Chon yang ternyata cucu dari kepala dukun. Dr. Chon ini sebenarnya mewarisi keterampilan kakeknya. Saat kecil, dia bisa membuat solgyeong atau jimat pengusir setan yang sangat bagus. Namun, karena dia tidak mau menjadi dukun, dia menyerahkan peran kepala dukun kepada adiknya. Suatu hari, adiknya ini diculik. Kakeknya pun membuat ritual 4 hari 4 malam tidak makan dan tidur demi menemukan adiknya. Ternyata, adiknya diculik oleh dukun jahat yang ingin membunuh kakeknya. Nah, kemudian dukun jahat ini mulai beraksi lagi. Dia menggunakan ilmunya merasuki warga sekitar untuk menculik Yokyung. Yokyung berusaha melawan dan untungnya Dr. Chon datang tepat waktu. Si dukun licik ini kembali merasuki adik Yokyung dan membawanya keluar untuk memancing Yokyung. Yokyung yang terpancing segera mengejar adiknya. Namun, Dr. Chon menghentikannya dan mengatakan bahwa itu adalah jebakan semata. Dia merasuki banyak warga desa dan terjadi adu mekanik antara Dr. Chon dan warga-warga desa. Singkat cerita, mereka berdua berhasil kabur dari desa tersebut. Si dukun jahat pun marah dan menyalahkan pengikutnya karena dianggap tidak becus. Dan jari pengikutnya pun dipotong untuk menggantikan kotak kayu yang berisi jari manusia yang digunakan untuk merasuki orang-orang. Jadi si dukun ini punya ilmu untuk merasuki orang-orang kan guys. Dan tumbalnya itu ya jari-jari manusia yang dimasukkan ke dalam sebuah kotak kayu gitu. Lanjut, Dr. Chon dan Yokyung berkumpul kembali bersama Tuan Huang dan In-bae. Dr. Chon mengatakan bahwa dia menemukan jimat yang sama dengan jimat yang digunakan si dukun jahat untuk menculik adiknya. Akhirnya, mereka mengunjungi orang pintar yang katanya bisa menghancurkan jimat tersebut. Sesampainya di tempat praktek orang pintar, dia mengatakan bahwa jimat itu berasal dari seorang dukun jahat. Dukun jahat ini mengincar mata saringan milik Yokyung, karena konon mata tersebut bisa melenyapkan solgyeong yang selama ini mengikatnya. Ternyata, selama ini si dukun ini memburu dukun-dukun lain untuk merebut kekuatan spiritual mereka. Salah satu dukun yang dibunuh itu ya kakek dari Dr. Chon ini. Kakek Dr. Chon sempat menyegel si dukun dengan menggunakan solgyeong. Namun, si dukun ini berhasil mematahkan pedang Chilsung dan membelah solgyeong menjadi 2. Kemudian, dia menikam kakek Dr. Chon hingga meninggoy. Namun, berkat solgyeong yang tersisa, si dukun terkurung di suatu tempat di antara gunung utara dan gunung selatan. Si orang pintar ini juga mengatakan bahwa jimat ampuh seperti ini tidak bisa dimusnahkan hanya dengan dibakar. Dia mengatakan bahwa jimat tersebut harus dibaca secara terbalik dan hanya Yokyung lah yang dapat melihat mantra tersebut menggunakan mata saringannya. Yokyung pun menuliskan mantra tersebut dan Tuan Huang yang membacakan mantranya. Dan seketika jimat tersebut menghilang. Kemudian, meskipun mereka berhasil menyelamatkan adik Yokyung, si dukun jahat ini akan terus mengejar karena yang diincarnya adalah mata saringan milik Yokyung. Dr. Chon pun bersikeras bahwa dia bisa mengalahkan dukun itu dengan menggabungkan pedang Chilsung miliknya dan mata saringan milik Yokyung. Dia memaksa si orang pintar untuk mengatakan di mana si dukun menyembunyikan setengah dari solgyeong dan mereka pun segera pergi ke Gunung Yongwol. 동생 피를 보고도 아가리에 그 사람은 안 통해요. 뭐 있어요? 아니 뭐가 있는데 여기? Singkat cerita, mereka sudah sampai di Gunung Yongwol. Mereka berhasil menemukan tempat di mana solgyeong disembunyikan menggunakan mata saringan milik Yokyung. 가자. 괜찮아?
알아요. Dr. Chon pun segera masuk ke sebuah gubuk dan di dalamnya dia bertemu dengan kakek dan adiknya yang sudah meninggoy. Berkat pedang Chilsung dan tabuhan drum dari Tuan Huang, dia berhasil mengeluarkan separuh Solgyong yang mereka cari. Dan berkat titik lokasi ditemukannya Solgyong, Dr. Chon pun bisa menemukan koordinat titik di mana si dukun dikurung dan mereka bergegas ke sana. Di dalam perjalanan, mereka diserang oleh para pengikut si dukun. Ternyata, selama ini pergerakan mereka dipantau oleh antek-antek si dukun dan saat menemukan timing yang tepat, mereka pun beraksi. 엄마. Setelah adu mekanik yang begitu panjang, antek-antek si dukun ini berhasil membawa Yeokyung. Dr. Chon pun segera mengejarnya. Sesampainya di gua persembunyian si dukun, Dr. Chon berpesan kepada Inbe untuk memasang peledak di sekitar pintu keluar gua. Akhirnya, scene yang kita tunggu-tunggu pun tiba. Dr. Chon berhadapan langsung dengan si dukun. Dr. Chon berhasil menyambungkan pedang Chilsung yang selalu dibawanya dengan pedang Chilsung yang ditinggalkan oleh kakeknya di tempat itu. Mereka berdua pun kembali adu mekanik. Saat Dr. Chon terpojok, Tuan Huang membantunya dengan menabuh gendang ritual dan Inbe menembakkan sebuah flare gun. Saat terkena efek flashbang, mereka bergegas membebaskan Yeokyung dan adiknya, kemudian keluar dari gua tersebut. 올 거면 좀 빨리 좀 오지. 아, 좀 미친놈 저거. 괴물 같은. Dengan menggunakan pedang Chilsung, Dr. Chon kembali menyegel Solgyong yang sekarang sudah utuh kembali dan membuat si dukun tidak bisa kabur kemana-mana. Dan Inbe juga meledakkan tempat tersebut. Dan cerita pun tamat. Mereka semua bisa hidup bahagia bebas dari gangguan si dukun. Nah, gimana guys menurut kalian? Bagus gak filmnya? Kalau Mimin sih lumayan suka ya sama ceritanya. Ceritanya tuh nggak terlalu berat dan lumayan menghibur juga. Oke, kayaknya segitu dulu video kali ini. See you on the next video guys. Bye-bye.